Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, hal apa yang latar belakangi Anda untuk datang ke sini? Jadi gini Bu, sebenarnya saya ini datang ke sini karena saya ini kan saat ini saya sedang kuliah dan sekarang ini saya sedang di semester 4 dan menurut saya semester ini tuh berat banget gitu. Nah, makanya hal itu yang membuat saya datang ke sini. Oh, jadi uh, untuk sekarang kamu masih di semester 4 ya? Iya, betul. Baik. Kalau boleh tahu apa nih yang bikin perasaan kamu tidak enak selama ini? Kayak belakangan ini tuh mulai dari semester 4 ini ya, saya kan aktif kuliah dan juga aktif organisasi. Jadi di semester 4 ini tuh tugas benar-benar numpuk. Bukannya saya menumpuk tugas ya, tapi memang tugas itu tuh selalu berdatangan kayak gitu. Jadi kayak setiap minggu tuh selalu aja ada tugas yang harus dikumpul, dan tugas itu nggak cuma satu setiap minggunya. Dan tugas itu tuh juga bukan tugas yang mudah, maksudnya tuh bukan tugas yang bisa dikerjakan dalam satu hari selesai gitu. Jadi tugasnya tuh lama, ditambah lagi nih saya aktif di organisasi, dan organisasi ini tuh mulai dari bulan Januari kemarin tuh udah banyak banget kegiatan. Jadi udah aktif di organisasi dan lagi banyak banget tugas. Nah itu tuh membuat saya stres gitu rasanya. Jadi untuk saat ini Anda lagi dihadapkan situasi di mana saat kuliah dan organisasi itu saling bertabrakan ya jadwalnya. Apakah saat itu ada hal yang terjadi di luar kendali Anda seperti itu? Sebenarnya itu hal yang membuat saya terjadi di luar kendali itu tuh ketika tugas ini kan banyak tugas kelompok. Nah, dan yang namanya kelompok itu kan kita harus bisa menyesuaikan ya dengan anggota kelompoknya. Namun anggota kelompok saya ini nggak tahu kenapa kan saya ini udah beberapa dapet kelompok ya, mungkin sekitar 4 atau 5 kelompok gitu. Nah, tapi di antara kelompok-kelompok ini tuh kayak benar-benar susah untuk menyesuaikan. Mungkin ada beberapa orang yang bisa sesuai gitu dengan apa yang saya mau, tapi ada beberapa juga kayak yang susah, dia tuh nggak mau bertanggung jawab dengan tugas dia kayak gitu, dan disuruh tuh susah, padahal kan kami ini sama-sama satu kelas ya, dan tugas kami itu juga sama. Satu kelompok, satu kelas, satu tugas. Jadi kalau misalnya dia dibilang dia itu ada tugas, saya juga ada tugas. Kalau dibilang dia ada kesibukan, saya juga ada kesibukan kayak gitu. Tapi dia ini kayak susah banget kayak gitu. Nah, kalau untuk mengerjakan tugas dia, jadi ujung-ujungnya saya yang mengerjakan, walaupun dia mengerjakan tuh kayak basing kayak gitu. Nah, sedangkan saya ini nggak mau kayak gitu, karena kan di situ tuh ada nilai saya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia ngerjainnya masing-masing, berpengaruh juga sama nilai saya. Jadi ujung-ujungnya balik lagi saya yang mengerjakan. Jadi saya merasa kayak tugas kelompok tapi berasa tugas individu kayak gitu, karena dikit banget yang berkontribusi dan kelompok itu. Jadi teman Anda itu melimpahkan semua atau hampir dari semua itu kepada Anda seperti itu? Iya betul, dan saya ini sebenarnya memang orang yang mudah marah, yang mudah emosi, tapi masih bisa saya kendalikan kayak gitu. Tapi karena teman kelompok saya ini memancing terus, itu ujungnya saya jadi di luar kendali. Itu saya udah susah untuk mengendalikan diri saya biar nggak marah sama si dia ini. Dan bahkan saya sampai pernah kemarin itu sampai berantem gitu, berantem omongan maksudnya sama dia, karena bener-bener dia itu orangnya kayak gini nih, saya cerita ya. Dia bilang kalau misalnya itu kemampuan dia tuh cuma segitu, dia nyuruh saya melanjutkan karena dia nggak mampu, karena kemampuan dia cuma segitu. Maksud saya kalau misalnya memang kemampuan dia cuma segitu, kenapa dia nggak belajar kayak gitu. Dan saya tuh juga sudah menjelaskan, saya nih tahu nih, maksudnya tuh saya bukan mau sok tahu ya, tapi maksudnya itu kan saya ngerti dengan tugas itu. Nah, saya ini menjelaskan ke dia kalau misalnya tugas ini tuh kayak gini, tapi dia tuh nggak mau belajar kayak gitu. Nah, dia tuh cuma bilang kalau aku tuh cuma mampu segitu kayak gitu. Sedangkan aku ini udah menjelaskan sebenarnya aku bisa untuk mengerjakan tugas itu, tapi kalau misalnya aku ngerjain tugas dia apa, sedangkan ini tugas kelompok gitu. Jadi hal itu sih yang sering membuat saya itu di luar kendali gitu. Kalau untuk misalkan nih di dalam suatu apa Anda melakukan hal tadi, terus jika Anda mengalami kegagalan atau Anda tuh tidak bisa atau tidak mampu untuk menyelesaikan tugas itu, nah apakah Anda itu akan takut untuk memulai untuk mengerjakannya lagi? Sebenarnya kalau misalnya untuk kegagalan itu alhamdulillah sampai saat ini belum pernah, dan jangan sampai kok menurut saya ya. Tapi kalau misalnya itu semisal nih suatu saat saya berada di posisi kegagalan itu, ya saya harus lanjut dong, kenapa berhenti kayak gitu. Kalau misalnya karena kan by
banyak istilah gitu kan, kalau misalnya kegagalan itu dari kunci dari kesuksesan. Jadi kalau misalnya saya stop sampai di situ, ya gimana saya mau maju kayak gitu. Justru saya tuh harus belajar dari kesalahan saya itu. Jangan saya misalnya kemampuan saya sampai sini, saya berhenti di situ aja. Seperti yang saya katakan tadi kan, teman saya kayak gitu. Kalau misalnya saya kayak gitu, ya apa bedanya saya sama dia kayak gitu. Jika Anda kesal gitu kepada sesuatu hal yang bikin Anda tidak senang itu, bagaimana itu cara Anda untuk menghadapinya? Oke, kalau misalnya itu masih di tahap wajar ya, itu belum buat saya itu benar-benar emosi, saya diem kayak, tapi maksudnya tuh diemnya tuh ke semua orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya lagi bad mood itu kan saya bakalan diam. Mungkin orang tahu ya kalau misalnya saya bad mood kayak gitu, pokoknya saya bakalan diam. Tapi kalau misalnya memang orang itu tuh udah bikin saya gedek banget dan saya tuh udah gak bisa nahan, saya bakal ungkapin. Kayak sekarang tuh saya mikirnya, saya tuh udah, kalau dulu tuh saya masih ngerasa gak enakan terus, tapi itu menurut saya malah bikin sakit, pokoknya tuh bikin saya nggak enak sendiri gitu. Jadi sekarang kalau misalnya orang itu udah gedek banget, udah bikin gedek banget, saya sampein kayak, kamu tuh kayak gini loh. Makanya sampai kadang waktu itu pernah sekali saya berantem yang waktu itu saya ceritain kan. Nah itu karena saking gedeknya sama dia kayak gitu, jadi saya sampein di depan dia kayak gitu. Karena sekarang tuh saya mikir kayak, kalau misalnya dia didiemin makin jadi, tapi kalau misalnya dia di sini juga nggak bakalan peka. Jadi mending langsung aja ngomong ke orangnya kayak gitu. Jadi tidak ada untuk memendam perasaan kesal itu ya. Jadi Anda itu langsung mengeluarkan apa yang Anda rasakan saat itu kepada orang yang bersangkutan. Iya, itu kalau misalnya udah gede banget tapi kalau misalnya dia masih wajar kayak itu kan saya masih bisa mendem, atau sekali 2 kali kayak gitu dia ngelakuin itu masih bisa, saya cukup diam kayak gitu ya, saya pendam. Tapi kalau udah lebih, udah nggak bisa lagi. Jadi tergantung pada orangnya. Benar sekali. Kalau boleh tahu, kalau misalkan ada di keseharian kamu tuh ada orang yang mengganggu jadwal atau schedule yang sudah kamu buat di dalam waktu-waktu tertentu itu, apakah kamu akan marah atau bagaimana respon yang kamu keluarkan? Oke, jadi kalau misalnya saya udah nge-schedule nih, terus ada gangguan nih dari orang-orang, jujur kesel ya pasti. Gak mungkin kan gak kesel, kita udah memplanning tapi dia menggangguin. Tapi kalau misalnya menurut saya hal yang mengganggu itu juga penting, saya usahakan untuk tetap bertanggung jawab gitu atas apa yang diganggu itu kan. Nah tapi kalau misalnya menurut saya itu udah hal nggak penting terus mengganggu apa yang udah saya planning, itu kesel sih. Tapi ya memang kalau misalnya cuma kayak gitu, saya rasa saya masih bisa menghindar, tidak sampai melontarkan kata-kata atau apa gitu ke dia. Kalau untuk tugas yang sangat banyak itu, apakah kamu itu bisa untuk mengontrol antara tugas organisasi dan tugas perkuliahan agar tidak saling bertabrakan? Kalau misalnya kayak gitu tuh bisa, tapi belum bisa banget kayak gitu. Nah jadi kadang tuh pokoknya saya ini harus memprioritaskan kuliah, karena tujuan saya kesini kan juga kuliah, dan organisasi itu tuh sebagai kegiatan sampingan gitu. Jadi kalau misalnya untuk mengontrol itu tuh saya utamain dulu tugas kuliah. Tapi kan kadang juga nih tugas organisasi itu kan tabrakan sama tugas kuliah, dan saya ini kan punya kakak tingkat atau yang jabatannya lebih tinggi dari saya, dan itu tuh juga harus, misalnya saya nggak ngerjain tuh malah jadi marah-marah kayak gitu kan. Nah itu kan juga nggak enak di saya. Jadi masih susah gitu kan untuk mengontrol itu. Cuma sebisa mungkin saya pokoknya saya mengerjakan dulu nih prioritas saya, yaitu kuliah. Cuman mungkin saya butuh tips untuk ini, gimana sih caranya biar bisa kontrol itu nanti gitu, biar saya itu bisa mengerjakan dua-duanya gitu. Kalau untuk respon yang kamu keluarkan itu, apakah kamu sering menangis saat ada banyaknya tugas yang kamu hadapi, itu seperti bagaimana? Oke, kalau misalnya lagi banyak banget tugas tuh sebenarnya sejujurnya ini saya tuh pengen nangis, kayak itu tuh udah itu nahan banget di hati, kayak nyesek banget di hati, pengen nangis tapi nggak bisa, nggak tahu kenapa. Kayak aku tuh udah mencari hal-hal yang bikin aku sedih, kayak aku tuh capek, ini banyaknya tugas ini kayak gini, mau nangis tapi nggak bisa nangis. Saya tuh masih belajar cara untuk mengekspresikan emosi saya, itu meluapkan emosi saya itu. Jadi saya tuh nggak cuma mendem, karena mendem itu benar-benar nggak enak. Makanya saya ini masih belajar dan masih mencari cara gimana sih caranya biar saya itu bisa nangis, maksudnya itu bisa meluapkan emosi sedih saya, jadi nggak cuma saya pendam kayak gitu. Jadi untuk sekarang itu kamu masih kesulitan untuk bagaimana cara untuk mengekspresikan apa yang kamu rasakan. Iya. Kalau untuk menangis, kamu itu kan susah menangis, akan tetapi kamu tuh mendem bagaimana
untuk mengeluarkan itu kamu belum mengetahui untuk caranya. Iya, saya tuh pengen nangis tapi gak bisa nangis, air matanya gak mau keluar, gak tahu kenapa. Iya, seperti itu tuh biasanya ada kontrol dalam diri itu yang kurang untuk apa ya, untuk bisa mengekspresikan hal tersebut. Jadi kalau misalkan untuk menangis itu tidak apa untuk kita menangis. Kita butuh ruang yang sepi atau butuh kesendirian, jadi kita itu sebisa mungkin mengekspresikan diri kita itu saat sendiri, seperti itu. Kalau misalkan ramai kan kemungkinan kan tipe orang itu berbeda-beda, ada yang suka kesendirian, ada yang suka keramaian. Jadi kalau untuk menangis kamu itu bisa untuk mencoba tempat-tempat yang sepi itu untuk mengeluarkan apa yang menjadi ekspresi pada dirimu. Seperti itu. Baik, saya ingin menanyakan nih, kalau misalkan kamu lagi gedek sama tugas-tugas yang banyak itu, apakah kamu akan melampiaskan kemarahan kamu itu kepada orang-orang lain? Kalau untuk lagi emosi sama tugas itu enggak sih, kalau melampiaskannya ke orang-orang, karena kayak ini masalah aku sama tugas gitu, ngapain aku ngeluapin sama orang lain. Cuman kalau misalnya memang aku lagi gak mood ya gitu, aku tuh tidak melampiaskan ke orang lain. Tapi kalau aku lagi gak mood ya orang lain tuh susah untuk interaksi sama aku kayak gitu, karena ya tahu ya kalau misalnya kita lagi gak mood itu kan males ngomong. Jadi kalau orang ngajak ngomong tuh pasti balesnya tuh singkat-singkat kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya untuk melampiaskan banget itu enggak, cuman ya paling mereka kena imbasnya gitu. Kalau misalkan di dalam organisasi tuh ada suatu hal yang membingungkan, bagaimana cara kamu untuk mengatur waktu seperti antara organisasi dan tugas yang banyak tadi, itu bagaimana cara kamu untuk mengatur? Oke, kalau misalnya untuk mengatur antara tugas sama organisasi, yang pasti saya memprioritaskan tugas dulu. Karena kayak organisasi ini tuh ya cuma mendukung doang di kuliah aku kayak gitu kan, sedangkan tugas ini tuh jalan untuk aku bisa lulus kayak gitu kan, penumpang nilai aku. Jadi aku kalau misalnya untuk memperoleh antara tugas dan organisasi, nah pasti aku memprioritaskan tugas-tugas dulu, walaupun nih ujung-ujungnya nanti kayak kena semprot kakak-kakaknya atau kena marah, kena sindir segala macam, tapi menurut aku ya udahlah, biarin, yang penting tugas aku selesai kayak gitu. Apakah saat kamu menolak untuk diajak berorganisasi, ada tugas di organisasi, kamu tuh sering terkena imbas atau terkena ini ocehan dari atasan kamu? Sering, tapi kayak mana ya, aku tuh mungkin nggak bisa tuh, bukan apa sih, bukan sering, sekali dua kali doang kayak gitu. Dan aku tuh masih membantu, nggak bener-bener lepas tanggung jawab, aku nggak mau ikut, nggak kayak gitu. Kayak aku tuh masih membantu pokoknya tuh yang nggak lepas tanggung jawab banget. Tapi nggak tahu kenapa kayak izin ini susah, kayak lebih-lebih dari izin apa orang tua kayak gitu. Nah jadi bener-bener dia tahu aku nih punya tanggung jawab di situ, dan aku juga tidak meninggalkan tanggung jawab itu. Tapi kan aku nih juga punya kesibukan lain, dan aku juga mau ngerjain tugas aku kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya kalau kakaknya kayak gitu tuh kayak ini kenapa sih nggak dikerjain besok aja, dan kenapa nggak ini katanya kan. Sedangkan tugas itu tuh nggak cuma satu, dan aku tuh udah memplanning kalau hari ini aku ngerjain tugas ini, hari ini aku ngerjain tugas ini gitu. Tapi masih salah di mata mereka, dan mereka juga kan gimana ya, orang lain itu nggak mau tahu kita, yang pasti menurut itu mereka tuh kita harus kayak gini, harus ngikutin omongan dia gitu. Jadi berarti kamu itu marah pada keadaan itu ya? Iya, Kan? jujur Jadi kesel gitu. bagaimana kamu untuk mengatasi marah, untuk agar kamu itu tidak marah, tidak terlalu terbawa kemarahan pada dirimu itu? Oke, mungkin itu kan misalnya saya lagi kesel gitu ya, saya dengerin musik kayak gitu kan, atau saya lagi buka TikTok, atau saya buka Wattpad gitu kan. Pokoknya saya mencari cerita ataupun video-video lucu biar saya tuh jadi ketawa lagi, kayak udah aku harus hilangin bad mood aku. Kalau aku bad mood itu kan nggak enak gitu ya. Jadi ya cara aku biar nggak emosi lagi itu gitu, dengan dengerin musik, terus juga cari video-video lucu, jadi aku bisa ketawa, mood aku balik lagi gitu. Sangat sederhana sekali. Iya benar. Dan juga aku kadang cerita kayak, walaupun aku cerita ke orang dan orang itu tuh cuma iya aja, walaupun setidaknya dia mendengarkan, dia nggak ngerespon tapi dia mendengarkan, itu kayak udah lega gitu. Jadi setidaknya aku tuh udah bisa ngeluapin unek-unek aku gitu. Oke. Kalau misalkan nih di dalam organisasi tadi, kamu itu mampu untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, entah itu tugas organisasi atau tugas di perkuliahan. Nah, perasaan kamu itu bagaimana setelah kamu berhasil mengerjakan tugas itu tepat waktu? Senang sih, kayak wih, bangga banget sama diri aku bisa melalui ini tepat waktu lagi kayak gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya aku berhasil kayak gitu tuh senang, dan
yang pastinya kita bangga dong sama diri sendiri, kayak kalau bisa tuh ngasih reward untuk diri sendiri biar makin semangat gitu. Oke, baik. Kalau misalnya ada kamu itu lagi banyak tugas nih antara tugas kuliah dan tugas perkuliahan, apakah kamu itu akan bingung mengerjakan tugas yang ini terlebih dahulu? Jujur kalau misalnya kebingungan tuh iya ya, kayak aku tuh harus ngerjain mana dulu sih, ini tuh tugasnya banyak kan harus dikerjain dalam waktu yang sama kayak gitu, jadi aku bingung ini aku mau ngerjain mana dulu sih, gak sampai bingung ya udahlah nanti aja ngerjainnya kayak gitu. Kalau misalkan di dalam lingkungan perkuliahan atau organisasi, apakah kamu merasa cocok dengan lingkungan tersebut? Kalau untuk di perkuliahan sih alhamdulillah cocok ya, walaupun ada tidak cocoknya seperti yang saya sampaikan tadi kan, untuk di anggota kelompoknya itu ada beberapa lah yang kurang cocok, tapi menurut saya ya itu nggak harus berkepanjangan kayak gitu. Saya juga misalnya bermasalah sama orang kayak yang masalah di kelompok tadi kan ada konflik kayak gitu yang langsung kami selesaikan masalahnya di waktu itu juga, jadi masalahnya itu nggak berlarut kayak gitu. Jadi kalau untuk itu saya rasa cocok sih, dan untuk di organisasi itu menurut saya ada cocoknya ada enggaknya, ada enggaknya. Cocoknya tuh ya paling adalah beberapa teman yang sefrekuensi, tapi kalau untuk nggak cocoknya tuh menurut saya di budaya organisasi sih, karena kan saya memang organisator ya dari SD, SMP, SMA itu saya selalu organisasi, itu aktif organisasi juga, cuman untuk organisasi yang sekarang tuh saya merasa beda kayak gitu, kayak dari budayanya lah dari itu, jadi saya ngerasa cocok untuk budaya organisasi. Oke. Kalau untuk faktor dan eh, dari tugas itu, apakah kamu membuat kamu kebingungan selama ini? Faktor dari tugas organisasi atau tugas perkuliahan? Ya kalau bingung sih pasti ada ya kalau bingung gitu, tapi walaupun bingung ya tetap harus dijalanin gitu, tetap harus dikerjain gitu. Kalau untuk selama ini, apakah kamu ada keinginan untuk berhenti organisasi atau berhenti kuliah seperti itu? Kalau misalnya untuk berhenti organisasi itu ada ya pasti, karena kayak aku tuh capek banget sama organisasi ini, kayak aku tuh udah nggak sanggup kayak gitu kan untuk join di organisasi ini. Jadi kalau misalnya aku rasa di apa sih ingin berhenti di organisasi itu ada, tapi kalau misalnya untuk kuliah itu nggak ada sih, belum terpikir sama bukan belum, tapi nggak terpikir sama sekali, karena kan kayak walaupun aku mikirnya aku capek kuliah, tapi lebih capek orang yang membiayai aku buat kuliah. Jadi kayak ngapain aku harus kayak gini sedangkan orang yang membiayain aku aja tuh masih semangat gitu, jadi nggak ada, nggak pernah terpikir sih kalau misalnya untuk berhenti kuliah. Kalau untuk kebosanan seperti itu, apakah kamu pernah merasakan bosan saat kuliah atau di organisasi? Pernah sih, kalau bosan, bosan itu manusiawi ya, jadi kayak kalau kita ngerjain hal yang itu aja jadi pasti bosen kayak gitu kan. Aku tuh pengen nyoba hal yang baru kayak kegiatan aku tuh pagi sampai sore kuliah terus organisasi, jadi kadang merasa bosen sih. Kalau untuk sekarang nih, apa yang membuat kamu itu bertahan dari situasi yang kamu hadapi saat ini? Situasi kayak gini ya, saya bertahan itu kalau misalnya dari segi perkuliahan ya, walaupun banyak tugas dan segala macam itu saya masih bertahan karena keluarga saya gitu, kayak orang tua saya dan keluarga itu udah menyekolahkan saya sampai setinggi ini. Jadi ya itu apa sih alasan lain untuk saya tidak bertahan ya gitu, karena mereka aja masih semangat untuk membiayai saya, dan juga itu sesuai dengan amanah dari almarhum ayah saya waktu itu, dimana Pak beliau ini pengen melihat saya wisuda. Jadi kayak walaupun tidak tersampaikan niatnya itu, tapi saya ingin apa sih namanya tuh, mengabulkan gitu, mengabulkan harapan dari almarhum ayah saya ini. Jadi saya harus tetap bertahan kuliah gitu, walaupun secara saya harus bertahan. Dan kalau misalnya untuk dalam segi organisasi, walaupun situasinya ini sangat tidak banget gitu kan, tapi saya tetap harus bertahan karena itu memang udah komitmen dan tanggung jawab saya dari awal, kalau saya itu bakal bertahan ke akhir. Saya tujuan saya masuk organisasi ini seperti apa dan komitmen awal saya seperti apa, saya kan harus bertanggung jawab di organisasi tersebut sampai periode saya berakhir. Jadi cara kamu untuk berkontribusi di dalam organisasi maupun di dalam perkuliahan karena ada rasa tanggung jawab tadi. Iya. Untuk ketika kamu nih lagi banyak menghadapi tugas kuliah atau tugas organisasi, apakah kamu itu mengurangi interaksi dengan orang-orang sekitar kamu? Sebenarnya kalau untuk mengurangi interaksi dari saya pribadi itu nggak berniat seperti itu ya, cuman kan kalau misalnya kita lagi bertugas
otomatis kita ini udah terfokus sama laptop ataupun HP gitu. Jadi kalau misalnya mau ngomong sama orang tuh ya mungkin sepenting apa seperlunya aja atau yang penting-penting aja, karena kan kalau misalnya kita banyak ngobrol yang kapan tugasnya selesai kayak gitu. Jadi hanya menjawab seadanya. Iya betul. Kalau untuk dukungan ini, apakah kamu mendapatkan dukungan dari orang sekitar kamu? Kalau dukungan dapat sih alhamdulillah, kayak dari teman saya kan, saya masih suka cerita-cerita sama teman saya, dan dari keluarga saya juga mendukung. Apakah untuk hubungan di sekitarmu itu kamu memiliki hubungan yang tidak baik? Kalau untuk hubungan yang tidak baik sih, kalau menurut saya dari diri saya sendiri itu tidak ada, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi kan, jika saya berkonflik sama seseorang itu langsung saya selesaikan waktu hari itu juga gitu, biar nggak berkepanjangan. Tapi ya nggak tahu manusia ya, setelah ada juga orang yang tidak suka dengan saya atau menganggap saya musuhnya, itu saya tidak tahu. Tapi kalau dari diri saya pribadi, saya tidak merasa bahwa misalnya saya itu mempunyai hubungan yang tidak baik dengan orang lain. Oke, biasanya kalau misalkan kamu ada permasalahan nih, biasanya kamu itu bercerita ke siapa? Kalau misalnya lagi ada masalah gitu yang pasti saya cerita ke saudara saya, kayak kakak saya dan adik saya gitu, karena kan ya udah terbiasa dari dulu kok misalnya ada masalah cerita ke mereka. Dan juga sama teman dekat saya sih, kayak misalnya kan kami tuh sefrekuensi dan juga seusia gitu kan, jadi tahu lah maksudnya itu kalau kita cerita ke dia tuh masuk gitu. Berarti mereka itu menghibur Anda ya di saat keadaan Anda itu sedang tidak baik. Iya betul. Selain dukungan dari keluarga dan orang tua, apakah Anda itu membutuhkan sosok pasangan untuk menyemangati Anda? Kalau itu sih jelas ya, mungkin ya kayak setiap orang tuh pengen punya pasangan yang mensupport dia gitu kan, karena kan teman ini dunianya nggak selalu tentang kita, dia juga punya teman yang lain, dan keluarga juga dia punya urusan yang lain gitu. Jadi kayak kalau misalnya pasangan tuh ya walaupun dia punya urusan lain, tapi menurut saya kayak pasangan tuh yang sering ada kayak gitu kan. Kita bukan berarti teman dan saudara keluarga itu nggak sering ada ya, cuman ya beda gitu ya rasanya kalau kita punya pasangan. Jadi kalau misalnya rasa pengen punya pasangan tuh ya pasti ada, cuman ya memang belum datang aja kayaknya. Iya, memang kalau untuk umur-umuran seperti kami itu memang membutuhkan sosok pasangan yang sekiranya itu bisa selalu mensupport kita, yang selalu ada untuk kita. Betul. Kalau misalkan ada orang yang tidak percaya kepada Anda, itu bagaimana cara Anda meyakinkan orang lain untuk bisa percaya kepada Anda? Ya cara saya meyakinkan untuk dia percaya sama saya, ya saya apa adanya gitu. Saya menampilkan apa adanya diri saya, kayak saya ini sifatnya begini loh gitu. Jangan memasang sifat yang berbeda-beda gitu, intinya apa adanya aja. Dan juga kayak harus menjaga kepercayaan dia sih. Kalau misalnya kita diberi amanah ya kita harus bertanggung jawab terhadap amanah itu, jangan sampai kita mencoreng kepercayaan dia gitu. Jadi kalau misalnya udah terjadi juga ya kita sebisa mungkin memperbaiki amanahnya sih gitu. Kalau berarti kamu tuh kalau misalkan sedang tidak baik-baik saja nih, apakah pernah nih memanipulasi ekspresi atau tindakan yang kamu rasakan saat itu? Sering sih, kayak misalnya saya ini lagi sedih atau lagi banyak problem, banyak masalah gitu kan, baik dari segi keluarga ataupun apapun itu, ya saya tetap tampil ceria gitu kan di depan orang-orang. Saya nggak mau orang-orang tahu kalau saya ini sedih, maksudnya itu biar cukup saya aja gitu yang tahu, yang mereka tahu tuh cukup saya itu senang, saya bahagia, saya ketawa-tawa, saya nimbrung sama mereka gitu kan. Mereka nggak perlu tahu saya ini punya masalah gitu. Jadi untuk merespon orang yang tiba-tiba membuat kamu merasa kehilangannya itu bagaimana? Selagi masih standar sih santai aja sih, kecuali kalau misalnya dia udah berlebihan banget ya saya close aja depan dia gitu kan. Saya ini bukan tipe orang yang sabar, tapi kalau misalnya untuk yang menurut saya itu masih bisa ditolerir ya saya santai aja gitu. Tapi kalau misalnya memang udah menurut saya ini udah berlebihan banget nih, ya saya nggak bisa diem aja. Berarti kamu itu berani untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan saat itu. Iya betul, daripada saya makan hati ya kan, mending saya ungkapin aja. Mungkin ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Sepertinya udah cukup untuk saat ini. Baik, dari cerita yang saya dengar, berarti kamu ini mengalami permasalahan di antara membagi waktu antara perkuliahan, antara tugas organisasi. Jadi saran dari saya itu sebagaimana bisanya kamu untuk memanajemen diri kamu. Jadi caranya itu kamu harus bisa membuat prioritas, skala prioritas mana yang harus
dahulukan terlebih dahulu. Jika ada yang bingung antara tugas organisasi atau tugas kuliah, maka dahulukanlah tugas kuliah, di mana jika tugas itu benar-benar sangat penting untuk didahulukan. Kalau misalkan ada tugas organisasi yang sekiranya mau untuk memang harus dikumpul saat itu, kamu juga bisa mengerjakan tugas itu terlebih dahulu. Kalau tidak, kamu bisa meminta atasan kamu untuk memindahkan tugas itu kepada orang lain terlebih dahulu. Untuk dukungan, alhamdulillah saya dengar dukungan dari kanan kiri kamu, dari keluarga, dari teman kamu itu sudah cukup membantu. Insya Allah untuk kedepannya kamu bisa menjalani atau mengatasi permasalahan kamu itu dari dukungan orang-orang terdekat kamu. Baik, sesi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Apa yang kamu harapkan dari sesi konseling ini? Ya, semoga dengan setelah saya memberikan curhatan saya tadi, masalah saya dapat teratasi dan saya jadi merasa lebih lega gitu kan, karena saya sudah bercerita. Dan terima kasih juga Ibu karena telah mau mendengarkan cerita saya. Dan yang pastinya saya berharap semoga masalah yang saya ceritakan tadi cepat terselesaikan. Ya, sama-sama. Baik, kita akhiri sampai di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda bercerita kepada saya. Semoga untuk kedepannya ada progres yang lebih baik dari Anda. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.